الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أما بعد. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa idza tabal 'abd, apabila seorang hamba itu bertaubat min dunubihi, dari dosa-dosanya, alal wajhi alladhi dzakarnahu, atas jalan yang sudah kami sebutkan kata sebelumnya, fa yanbaghi lahu an yakuna bainal khaufi war raja, maka sepatutnya kita yang bertaubat itu memiliki rasa takut dan harapan. Al-khawf war raja, takut dan berharap kepada Allah. Wa yarju min rabbih qabulin, dan berharap, apa yang diharapkan? Berharap kepada Tuhannya diterima taubatnya. Bi fadlihi wa karamihi, dengan karunia Allah dan kemuliaan. Intinya, sebesar apapun dosa kita, kita harus tetap minta ampun, bertaubat kepada Allah. Kalau kita belum mampu meninggalkan dengan cepat dosa yang biasa kita lakukan, setidaknya jangan meninggalkan kewajiban kita yang seharusnya kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafu min adami qabuli tawbah. Kita khawatir, ada khauf, ada roja. Kita berharap taubat kita diterima Allah. Segala kesalahan yang kita lakukan, kita harap Allah terima taubat kita. Setelah itu, kita khawatir Allah tidak menerima taubat kita. Ada rasa khauf, ada roja. Ada berharap, ada takut. Saking khawatirnya kita Allah tidak menerima taubat kita, maka kita berupaya lebih baik lagi. Kalau nggak ada khaufnya, nggak ada takutnya, yakin saja diterima Allah, maka biasa-biasa aja. Karena udah harap, maka tidak terlalu takut kita dengan kesalahan. Itulah biasanya sebahagian daripada orang golongan seperti Wahabi, dia tidak ada khauf, ada roja. Makanya dia tidak apa, pokoknya yakin Allah akan mengampuni. Harus ada khauf, rasa takut. Atau dia nanti punya khauf tapi nggak ada roja. Kedua-dua kita mesti ada. Rasa takut itu datang supaya kita benar-benar ingin mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ampunan dosa-dosa yang kita lakukan. Wa yanbaghi likulli mu'minin, sepatutnya, seharusnya, seyogianya bagi semua orang mukmin, wa khassatan man yuzakki nafsah, dan terkhusus bagi orang yang seperti kita ini. Kita datang ke sini kan karena banyak dosa kita. Kita datang ke sini kan untuk memperbaiki diri kita kepada Allah, memperbaiki hati kita, mensucikan diri kita. Kita duduk di majelis ini karena ingin hati itu bersih. Bagaimana supaya Allah memandang kita itu orang yang bersih? Bal yajibu alaihi wujuban mutaakkidan, bahkan kita diwajibkan dengan wajib yang sangat luar biasa. Kita harus mewajibkan diri kita dengan semangat yang kuat. Supaya apa? Ayyataharra ayyahtariza min jami'id dunubi ihtiradan kullian, supaya kita berharap dihancurkan, dibebaskan kita dari semua dosa-dosa itu dengan cara permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Li'anna fiha sukhtillah. Karena di dalam dosa itu kan terdapat kemurkaan Allah. Ada kemurkaan Allah di situ. Maka kita berharap supaya tidak mendapatkan kemurkaan itu, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya taubat kita diterima Allah. Karena taubat tidak diterima berarti sukhti, kemarahan Allah ada. Maka kita berdoa kepada Allah sering apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, min sakhati, kemarahanmu, dan api neraka. Karena kalau udah murka Allah, jelas api neraka nyambungnya. Kalau kita udah kena dapat kemurkaan dari Allah, tentu jembatan selanjutnya adalah api neraka. Maka di sini wahiyas sababu fi jami'il balaya, karena semua dosa itu adalah sebab datangnya semua bala. Jadi kalau hari ini kita punya banyak bala, datang banyak musibah dalam kehidupan kita, itu bukan karena orang, karena banyaknya dosa kita. Jadi seringkali kita menyalahkan orang kalau kita ada masalah, ada problematika hidup kita, nanti kita pekerjaan ada masalah. Sebenarnya bukan karena yang lain. Kita khilaf pun di kerjaan itu karena banyak dosa kita itu. Jadi Allah buat kesalahan kehilapan kita itu menjadi bala buat kita. Jadi itu cara Allah itu untuk memberikan peringatan kepada kita. Maka sekecil apapun dosa yang kita lakukan jangan dianggap kecil. Karena itu bisa jadi menjadi penyebab datangnya musibah dalam kehidupan kita. Maka di dalam kitab ini dijelaskan wahiyas sababu fi jami'il balaya. Karena kemurkaan Allah tadi itu menyebabkan datangnya bala. Kenapa Allah murka kepada kita? Tentu karena dosa kita banyak. Karena kita tak mau taubat dari dosa kita. Udah buat dosa nggak mau taubat, sok paten. Bisa dikatakan sok paten. Udah salah tak mau minta maaf, ngotot pula. Nah itu kalau kita sekarang. Udah salah tak mau minta maaf, ngotot pula. Apalagi di jalan kayak gitu. Duluan dia marah. Supaya enggak dianggap salah. Apalagi udah salah nabrak motor, nabrak kereta, duluan dia marah. Marah dia duluan, akhirnya orang down. Jadi itu menutupi dosa dengan hal yang seperti itu, sebenarnya dosa itu tidak akan tertutupi. Menutupi dosa dengan amal baik barulah tertutup. Hadapi semuanya dengan senyuman. Senyuman apa? Senyuman harapan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu datang bala karena itu. Wal halakat allati tahallu bil ibad di dunia wal akhirah. Jadi datangnya bala, hancurnya segala macam kehidupan kita dunia ini dan segala macamnya itu kepada di dunia dan di akhirat. Summa innahu fi syai'in min ad-dhunub. Kemudian ini terjadi karena sedikit dosa yang kita lakukan. Sedikitnya dosa itu tapi Allah berikan kepada kita. Gara-gara yang sedikit itu kita kena. Wajib alaihi ayyubadiru ila taubati ila Allah min ghairi israr. Maka segera wajiblah kita cepat-cepat bertaubat. Setiap kita melakukan dosa, jangan tunggu, segera taubat. Kalau hari ini berapa kali kita bohong, segera taubat. Besok aku tidak akan berbohong lagi. Kalau besok jatuh berbohong lagi, mungkin akan lebih sedikit. Kalau hari ini sudah 10 kali kita bertaubat, berbohong, kita taubat sorenya malam, ya Allah aku nggak mau lagi, ya Allah astagfiruka ya Rabb, astagfiruka ya Rabb, astagfirullah, aku tidak mau. Sungguh-sungguh kita menyesali perbuatan itu. Tiba-tiba besok berbohong lagi, tapi besok bohongnya itu mungkin sudah berkurang. Kalau hari ini 10, besok 5 kali. Besok bertaubat lagi kepada Allah. Ya Allah, masih terjatuh lagi saya dalam lubang yang sama. Ampunkanlah saya, ya Allah. Saya tidak ingin melakukan dosa ini. Tapi entah bagaimana dorongan hawa nafsu saja yang terlalu kuat sehingga saya tidak sadar saya melakukan kebohongan ini. Ya Allah, bimbinglah saya supaya terangkat dan jauh dari perbuatan dosa bohong ini. Udah, ya Allah, ampunlah. Penyesalan yang kuat. Setelah itu,
besoknya jatuh lagi, tapi tidak lagi 5 kali, 3 kali. Teruslah bertaubat kepada Allah. Jangan bosan taubat dari dosa. Yang jadi masalah itu tak mau taubat daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Seberapa banyak, seberapa kecil pun dosa yang kita lakukan, taubatlah kepada Allah. Sadari itu semua. Itulah cara kita untuk mengikis demi sedikit, sedikit demi sedikit dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya cerah hidup kita. Akhirnya, wala iqamah alal dzambi. Jangan kita itu istiqomah dalam dosa. Kalau orang kan istiqomah dalam amal baik. Kita istiqomah dalam dosa. Hari ini bohong, besok bohong lagi, besoknya bohong lagi, besoknya bohong lagi. Jangan istiqomah. Yang perlu istiqomah amal. Makanya diajari kita istiqomah. Dari mana cara Allah mengajari kita istiqomah? Makan. Kita kalau nggak makan setiap hari, lemah nggak? Lemah nggak? Bisa-bisa mati. Lalu bagaimana supaya kuat kita istiqomah makan tiap hari? Bagaimana supaya kuat kita di hadapan Allah? Istiqomah amal tiap hari. Itu caranya. Jadi Allah mengajari kita sebenarnya untuk istiqomah itu, melatih kita istiqomah itu dari situ. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan dalam sehari-hari kita nggak sadari bahwa itu adalah taklimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah didikan Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Setiap hari Allah ajari kita supaya kita istiqomah. Ada nggak orang yang nggak bangun-bangun setiap hari? Setiap hari kalau tidurnya istiqomah nggak? Bangun, istiqomah. Makan, istiqomah. Jadi Allah kasih kita istiqomah ke istiqomah. Contoh-contoh istiqomah yang jelas, yang pasti, yang real, supaya kita lihat itu semua. Tapi itu pun nggak kelihatan. Nah, kalau coba istiqomah itu kita perhatikan. Semua istiqomah. Kalau makin istiqomah, coba nggak makan 1 hari, coba nggak minum 1 hari. Gak usah deh aku cakap. Ngomong apa? Oh, banyak orang yang cakap. Kenapa? Karena keistiqomahan itu udah berkurang. Begitulah kalau amal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak istiqomah, apa yang mau kita andalkan? Datang musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya setan. Gimana kita mau melawan setan itu sementara kita nggak punya tenaga? Zikirnya nggak ada, amalnya nggak ada, sholatnya nggak ada. Gimana kita mau melawannya? Jatuh lagi ke dosa. Jatuh lagi ke dosa. Ini istiqomahnya dalam dosa. Kalau nggak lihat cewek seksi 1 hari nggak enak rasanya. Kalau orang yang beriman itu ketika menyebut nama Allah hatinya bergetar. Tapi kalau kita nggak melihat cewek hatinya bergetar. Maunya apa? Maunya ketika melihat sesuatu ciptaan Allah bergetar hati itu karena mengingat Allah. Maka ada kalimat di dalam kitab Turun Nafis ya, syuhudul kasrofil wahdah, memandang yang banyak dalam yang satu. Syuhudul wahdatul kasroh, memandang satu dalam yang banyak. Memandang Allah di semua benda, di semua makhluk, mengingatkan kita kepada Allah, memandang yang sedikit dalam pandangan yang banyak. Jadi luar biasa. Jadi kita memandang orang, bukan orang yang kita ingat, Allah. Tapi jangan jadi alibi. Aku bukan mandang dia, aku mandang Allah. Tapi terbelalak matanya, itu nggak jelas itu. Jadi kita itu harus menyaksikan hati itu. Allahu Akbar. Wa yanbaghi likulli muzakkir nafsahu an la yazalu taiban ila Allah
Sepatutnya orang yang senantiasa ingin bersih hatinya itu, yang dia muzaki, pembersih, kita bersemangat untuk mensucikan diri kita itu apa? Senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Karena kita nggak tahu dosa sekecil apapun. Lupa kita, kalau ulama-ulama itu lupa sedetik, nggak berzikir kepada Allah itu dosa. Maka ada lagu Indonesia. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana ada dosa. Kata, mana-mana ada dosa. Jadi intinya setiap detik, setiap hirupan napas kita ada dosa kalau kita lupa kepada Allah. Maka kita senantiasa tahu, aku nggak punya dosa loh. Dengan bangga kita bilang kita nggak punya dosa, aku nggak punya salah. Orang baik-baik aja kok. Itulah yang tak mengerti. Dia menganggap dengan melaksanakan sholat, bayar zakat, kemudian haji, puasa, dan tidak bohong, tidak menipu, itu sudah tidak ada lagi dosa. Banyak lagi dosa kita. Akhirnya akan halus-halus. Mujaddidan lit-taubati fi kulli halin wa hinin. Kita senantiasa memperbaharui taubat kita. Terus taubat. Terus kita taubat. Fi kulli hal. Setiap waktu kita. Hin. Setiap waktu kita, setiap saat kita mesti bertaubat kepada Allah. Karena kita senantiasa setiap detik, setiap kedipan mata kita melakukan dosa. Bagaimana tidak? Apalagi dunia yang sekarang ini jauh lebih berlimpah dosanya. Tapi bukan berarti nggak Allah siapkan limpahan rahmat dan ganda amal kita. Semakin banyak cobaan, semakin banyak tantangan, semakin besar pula hadiahnya. Kan begitu kan? Kalau kita melewati game, kalau makin berat dia kan makin besar nilainya kan? Gitu kan? Nah, makin berat, makin besar. Maka ini pun makin besar tantangan yang kita hadapi. Tentunya Allah akan lebih melipat gandakan nilai ibadah kita di hadapannya. Jadi kita itu super sebenarnya. Super mantap kalau kita sudah super mantap. Wadzalika li'anna adz-dzunuba katsirah. Karena itu banyak kali, karena terlalu banyak yang kita lakukan dalam hidup ini. Min has-saghair wal kaba'ir wad-dzunub al-batinah. Di dalamnya ada dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, kemudian dosa batinnya. Dosa batin itu banyak. Dosa batin itu banyak. Terlintas sedikit aja hancur. Terlintas. Dosa zahir itu ada yang kecil, ada yang besar. Dan itu mungkin mudahlah kita itu mengampuni. Tapi yang lebih bahaya itu adalah dosa batin. Lewat si kawan, lewat cermin. Tuh, tak cakap aja dia sedikit atau enggak ditengoknya kau jalan deh. Dia mati. Nangkah aja kawan, nggak ada sopannya. Ingin dimuliakan. Ingin dimuliakan. Sebenarnya gini ya, kalau kita ingin dimuliakan, muliakan dulu dirinya di hadapan Allah. Bagaimana cara memuliakan diri kita di hadapan Allah? Jaga adab kita di hadapan Allah. Maksudnya bagaimana cara menjaga adab kita dengan Allah? Kalau kau sendiri, kau ingat Allah atau tidak? Kalau depan orang, ingat Allah atau tidak? Kalau lagi rame-rame, ingat Allah atau tidak? Sama enggak ibadahmu waktu kau sendiri dengan waktu kau di tempat orang banyak? Waktu kau sholat di masjid, kau sholat sunat. Kau sholat di rumah, enggak sholat sunat. Kau di masjid, berzikirmu panjang. Kenapa di rumah begitu salam langsung dia? Sesuaikanlah. Sama-sama. Allah menanti sebagaimana kau duduk di masjid, selesai sholat kau berzikir. Kenapa di rumah ketika kau selesai berzikir langsung kau duduk di atas kursi? Mana rokok? Rokok. Mana kopi? Minum kopi. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa sama Allah. Lalu kenapa kau lupakan Allah? Nanti larang. Tapi jangan lupa kepada Allah. Bisa nggak sih dikhususkan sedikit-sedikit zikir kepada Allah? Istiqomah. Ngomong. Dosa hati, dosa zahir,
wa dzunuba ya'lamuha al-'abd. Dosa yang mengetahuinya hamba itu sendiri tahu dosanya apa. Ada dosa yang kita tahu, ada yang dosa yang nggak sadar kita membuat dosa itu. Ada dosa kadang-kadang kita tahu, ada dosa yang nggak kita tahu. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad yu'akhidu biha min haitsu innahu khusira fi talabil ilmi bikauniha dhunuban aw min haitsu inna laha muqaddimati wa sawabiqu dakhilatun fil ilmi wal ikhtiyar. Jadi kita harus membuat satu pilihan yang sangat pilihan terbaik dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai hati kita ini penuh dengan karat. Kita lihatlah parang itu kalau udah berkarat, selera pun tidak menengoknya, memakainya pun tak mau. Begitu dikikis karatnya, aku mau habis ini, sama aku aja lah parang nih, sama aku, jangan sama kau. Nah, begitu dikikis. Tapi kalau nggak dikikis, makanya kalau hati bersih, semua orang beradu sama kita, semua orang akan senang dengan kita. Tapi ketika hati kotor, menyentuhnya pun orang tak mau. Menyentuhnya pun orang tak mau. Ditawarkan free. Nah, ini parangnya mahal, tapi karena bekarat, bagus parangnya dari perapa. Tapi itu dikasih karena bekarat, penuh dengan karat semuanya. Anggap, kasih sama dia. Udah kasih sama dia, kasih sama dia, kasih sama dia. Udah taruh tempat sampah. Itulah kalau hati berkarat. Orang pun tak mau megang kita, milih-milih, dilempar sana, lempar sini, akhirnya lempar tempat sampah. Lalu apakah yang kita muliakan kalau hati kita berkarat? Nggak ada, kita sama dengan sampah. Lebih sampah dari sampah karena kita punya otak, tapi tak ada otaknya. Maka kata Allah dalam Al-Quran kan, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kebanyakan penduduk neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Mereka punya mata tidak melihat, punya rasa tapi nggak berasa, punya mata, punya telinga tapi tidak mendengar. Apa katanya? Ulaika kalangan, mereka seperti binatang. Yang lebih sedihnya ada jawabnya, bal hum adol, bahkan kita lebih sesat dari binatang. Binatang itu kalau kucing duduk, diri, yang sana, masih mau. Kita udah punya mata, sholat, nggak ada maunya lagi. Jadi kita berotak atau beratak. Maka untuk menghilangkan karatan-karatan itu dalam diri kita, salah satunya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala adullukum ala da'akum wa dawa'ikum, ala da'ikum wa dawa'ikum, maukah kamu kutunjukkan penyakitmu dan obat penyakitmu? Aku ingin menunjukkan kalau kau punya penyakit dan apa obat penyakit yang kau alami itu. Tenang. Apa itu? Ala inna da'akumud dzunub. Sesungguhnya penyakitmu itu adalah dosa. Penyakitmu itu dosa-dosamu. Kenapa kau begitu keras hatinya? Kenapa emosimu tidak teratur? Kenapa kau mudah benci dengan orang lain? Kenapa begitu sering kau membanggakan dirimu? Kenapa kau begitu malas melakukan ibadah? Kenapa kau melihat istrimu seperti laba-laba yang tak ingin dipegang lagi? Kenapa kamu begitu diceritai orang yang tak baik, kamu tidak terima, padahal benar yang dikatakannya? Kenapa semua yang baik seolah tak ada rasa sukanya engkau dengan kebaikan itu, seolah alergi? Itu adalah penyakitnya karena dosanya sudah terlalu banyak, karatnya sudah terlalu banyak. Wadawa'ukumul istighfar, obatnya adalah istighfar. Obat dosamu itu adalah istighfar. Mudah kan? Obatnya salah satunya istighfar. Maka obatilah penyakit itu dengan istighfar.
ajaklah istrimu, ajaklah anakmu, ajaklah temanmu beristighfar. Jangan kau ajak main ludo saja, main apa? Ini kau ajak orang tahan dari pagi, dari jam 12 malam sampai jam 4 main apa namanya? Main game, main apa segala macam, main ludo. Taruhan jongkok, kenapa nggak taruhan istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil apa istighfar, kenapa? Ini taruhan itu. Taruhan tak ada apa-apanya, taruhan dosa. Taruhan dosa, ya Allah ya Rabbi. Nah, satu lagi hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sudah biasa kita sebut. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah menjadikan dari setiap semua keluh kesahnya itu kebahagiaan, wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap kesulitan ada solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari yang tak diperhitungkan. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalil qulub soda." Sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada karat. Soda, karat. Kasodain nahas, seperti berkaratnya besi. Jadi hati kita itu seperti berkaratnya besi. Wajila'uhal istighfar, dan pengikis pencuci supaya kilat hati besi itu kembali dengan cara beristighfar. Jadi janganlah pelit-pelit istighfar. Istighfarnya banyak-banyak, penuh dengan perasaan. Jangan istighfarnya aku minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf, aku ampun, kayak beo. Jangan. Istighfarnya direnungkan. Kalau hanya astagfirullah, astagfirullah, itu dia apa sana di Medan banyak itu apa beo bisa astagfirullah banyak. Jangan begitu, tapi isi dengan cara yang penuh, dengan cara menjiwai, menghadirkan Allah, menatap dosa-dosa kita yang sudah sangat banyak kita lakukan. Astagfirullah. Kelihatan kita sedang menipu, kelihatan kita sedang menatap sesuatu yang tak pantas untuk ditatap. Kelihatan lidah ini sedang bergoyang, tapi goyangannya menuju neraka. Kemudian semua pokoknya nggak ada yang beres. Lihatlah dalam pandangan istighfar itu, sehingga benar-benar kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu rasa malu itu muncul, pada saat itu tetesan ampunan Allah itu datang, sehingga karat demi karat yang membalut hati itu semakin lama semakin hilang. Pada akhirnya cahaya datang. Cobalah lihat pisau besi itu ketika hilang karatnya, enak, sedap, dan luar biasa, mantap kali ini kalau dipotongkan kepada namanya itu. Makanya ketika hati itu kilat dan bersih, maka ia akan mampu memotong dan menebas semua dosa dan setan yang mencoba datang untuk menyelimuti kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa lebih memberikan motivasi, semangat bagi kita supaya kita menjadi manusia yang penuh dengan ibadah dan mencoba dekat dengan Allah. Yakinlah bahwa bukan karena ibadahmu kau diampuni Allah, tapi karena rahmatnya Allah. Carilah rahmat dan kasih sayang Allah itu melalui kejernihan hatimu dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.